Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gua Arif Korek di channelnya Ladan 74. Oke, kali ini gua udah bersama Bang Panji dan Bang Aleng. Bang Aleng, Bang Panji, Ya. selamat datang di channel Ladan 74. Ya. Ya, iya. Bang, mau tahu dong keseruannya dulu di Teladan itu gimana? Tapi sebelumnya aku mendingan kenalin diri dulu deh, Bang Aleng. Iya. Nama asli. Nama asli saya Muhammad Jainuddin, cuman anak-anak sering panggil saya Aleng. Sering dipanggil Aleng. Iya. Itu dari SD, dari SMP dipanggil Dari Aleng? SMP sih. Dari SMP panggil Aleng ya? Iya, karena dulu kan zamannya nama-nama dirubah gitu. Jadi banyak kan akhirannya ya udah. Wah. Kalau SMP-nya di mana Bang Du? Di Serdum 124. 124. Iya, Oh, gitu. 124. Nah, kalau Bang Panji sendiri nama Asli Panji. Oh, memang Panji ya, Iya. Bang? Panji. Panji. Nah, kalau Bang Panji SMP-nya? Kebetulan sama nih kebetulan ya, Bang sama. nih, sama. Kebetulan sama. 124. Lu masuk Teladan itu emang udah janjian Enggak. apa? Enggak. Oh, justru Enggak nggak tahu janjian? sama sekali Nah, malah. kok bisa sih? Iya. Nah, dulu kan waktu mungkin zamannya Abang hampir tipis deh sama aneh ya. Jatuhnya kita masih zamannya Nem sama Rayon. Ya, betul. Nah, pasti kan pilihannya pasti kita negeri dulu nih, Bang. Ya. Ada nggak pilihannya negeri dulu? Apa emang mau langsung ke swasta? Kalau gua sih dulu pilihannya negeri. Oh, negeri. Negeri. Negerinya apa Masuk aja, Bang? dulu Di gua Rayon tuh. di Rayon gua kebetulan milih tuh waktu itu Bonsir itu sama STM 3. Konser. Iya. Konser SMA 3. Masuk tapi kagak boleh sama orang tua. Oh, berarti sempat masuk sempat dapat negeri dulu. Masuk, di NEM Dulu, masuk. Bang, Nem ya. Masuk. Hmm. Cuman kagak boleh. Terus kok bisa masuk Teladan gitu, Bang? Kan Gua malah di Teladan itu nggak punya teman, nggak punya kakak, nggak punya kayak dia kan mungkin ada temennya nih, si Aleng ada teman-teman dia. Gua nggak punya. Cuman dengar kabar di Serengseng Sawah ada STM. Bagus katanya, agamanya tebel katanya. Gua cek lah ke sana, bla bla lihat. Oh, iya nih, pelajaran agama Islamnya ada 3 biji tuh. iya, memang Akidah, benar. fikih, Al-Quran tuh ya kan. Betul. Gua ajuin dah tuh ke nyokap bokap gua ajuin tuh. Ya udah sini aja dah, nggak apa-apa. Tapi Bener nih gitu. rumah lu di mana sih, Bang? Rumah di Bangka dulu. Oh, di Bangka. Di Bangka. Kan kalau Teladan tuh masuk pelosok gitu. Jauh, iya. Jauh. Bisa tahu gitu lu Teladan gitu. Rekomendasinya Nyari aja bang. nyari aja ya. Oh, justru nyari aja gitu. Iya, karena kan juga dulu mungkin bisa dibilang keluarga orang tua gue ya nggak mampu banget ya, nggak kurang banget ya, standar. Jadi kan gue nyarinya yang standar Iya, gitu. iya. Berharapnya sih negeri, kalau negeri kan murah ya kan. Iya. Tapi ini gue harus masuk swasta nih. Nyari yang di pinggir-pinggir. Oh, ada nih dengar-dengar di sini. Oh ya udah. Oh akhirnya. gitu. Heeh. Akhirnya dapat restu lah dari Iya. Nah, kalau Bang Aleng, Iya. lu kenapa bisa masuk Teladan, Bang? Gitu. Berarti Kalau- rumah dekat nggak sih, Bang? Nggak jauh. Oh, jauh ya? Jauh sih, cuman ya masih satu Satu wilayah. wilayah. Dia lah. di Kemang. Jadi Oh, saya- Kemang. Dia di Kemang, gua di Bangka. Berarti jauhan lu dong, Bang. Iya. Jauh Bangka lah. Nah, lu kenapa bisa masuk Teladan, Bang? Pada awalnya sih gue sebenarnya pengen masuk STM karena begini ya, karena gue pengen mencoba hal yang baru di bidang teknik gitu tadinya. Ya kan? Nah kebetulan juga dari lingkungan gue yang pada masuk di Teladan itu ada beberapa. Ada beberapa. Jadi ada kakak-kakak kelas gue udah masuk di sana nih. Oh. Mulai dari situlah nanya, di mana di sekolahan lu gitu ya kan? Di sono Leng, di Teladan, daerah mana? Serengseng. Akhirnya ke sana lah mendaftar. Di situ pas udah masuk situ kok ada 2 bidang nih, teknik dan listrik. Iya. Nah dari benar. situ gue pengen mencoba hal yang baru di bidang listrik. Oh, justru lu malah ke listrik. Ke listrik. Yang tadinya lu pengen coba-coba Di bidang otomotif. otomotif, justru lari ke benar, listrik. lari ke listrik, Oh, gitu. gitu. Coba-coba aja ya gitu. Ah. Berarti lu ada pengaruh abang-abang kelas ya masuk Teladan, Masuk gitu. Teladan. Nah, berarti lu juga kan kalau jalan ikut basis dong. Ikut basis benar. Nah, kalau Bang Panji, lu kan nggak tahu nih siapa sih temen gua masuk Teladan gitu, nggak tahu barangannya dong. Nggak tahu. Nah,
Nah, lu berarti awal-awal udah ikut basis sama Bang Aleng? Enggak. Oh, justru enggak? Justru enggak. Enggak. Berarti lu awal-awal katro dong? Katro, biar kalau dia aja kalau ngeledekin lu nggak ikut basis lu gitu-gitu Basis, mulu. jalur tikus ya. Iya, jalan tikus. Seharusnya kan kalau lu ikut basis kan karena lu kan lewatin mereka Kemang. Harusnya ikut basis. Iya, harusnya. Iya, Heeh. cuman gua nggak ngikut. Nggak ikut ya, Bang? Jadi gua tuh dari rumah waktu gua daftar tuh, gua dari rumah itu ada temen juga sih. Dia lulus sekolahnya SMP itu 141. Mau ikut bareng sama gua masuk teladan. Gua bertiga. Kalau tiga ada barengannya. Iya, dan yang nggak tahu juga emang tuh nggak tahu basis nggak tahu apa, kayak katro lah ikutlah tuh gua lewat jalur angkot lo tuh naik 02 lah dari sini, dari rumah tuh gua naik 612. 612 arah pasar Kampung Rambutan, Kampung Kandang. Iya, Kampung Kandang. Iya, Kampung Kandang. Iya. Iya. 02 berarti. Naiknya ya? 02. 02 lanjut lagi 83. 83. Itu kan Iya. sejalan aja 3 Jadi kali nggak bis jalur tuh. basis dia. Iya. Ikut di Ke arah basis. Pasar Minggu. Bolak-balik tuh berangkat. Nah, satu gue pikir ongkos mahal nih ya kan. Iya, benar. Cuman aman, gue ikutin. Tapi gue balik dari Teladan tuh bertiga juga ini. Baik dari Teladan di 02 gue di Betak. Lu kena di 02? Di Betak. Itu apa tuh warna lu? Sama anak Kosgoro tuh gue nggak kena. Padahal Kosgoro di Sajam. CS sama gue orang. Dulu masih ada KGR ya? Iya, gue di Betak. Gua ngomong lah sama dia, KGR kan di sini satu tongkrongan. Lu nya aja nggak pernah ikut basis, digituin sama dia. Gitu. Awalnya dari situ. Mulai ikut basis. Iya, ikut basis. 614 ya? Iya, baru ngikut tuh. Udahlah, ongkos irit, kadang-kadang kagak bayar lagi. Belajar buat STM. Nah Bang, kalau Bang Aleng, berarti emang dari awal lu udah ikut basis. Udah. Udah mulai kenal gila tuh, Udah. masalah ribut-ribut gitu. Nah pertama kali lu di Teladan terus lu ribut di mana tuh Bang? Pada awalnya sih sempet kaget juga ya. Sempet kaget. Lagi awal sekolah pertama ke arah Pasar Minggu. Giliran di Pasar Minggu ketemu anak bunda kandung. Di situ sempet ribut. Di mananya nih Pasar Minggunya? Di BCA. Oh di BCA. Di BCA situ sempet ribut. Di situ kelar, jalan lagi di Lenteng Agung ketemu anak BK lagi tempat prakteknya, ribut lagi di situ. Oh, di Tanjung Barat. Tanjung Barat. Gang Cepek. Begitu jalan lagi di daerah UI ke dekat Kartika Sari situ, di situ ribut lagi. Ribut lagi tuh, mana Kartika Sari tuh? Iya, jadi pada awalnya tuh sekolah di situ kok ini sekolah ribut mulu gitu ya. Seru sih, seru ya, seru banget. Mau mundur atau maju gitu sebenarnya tadinya mikirnya. Cuman emang dari awal didikan dari kakak kelas, udah kalau lu mau maju, kalau mau mundur sekalian. Dari situ udah. Jangan nanggung. Jangan tanggung. Jadi ditanamin. Ditanamin kalau emang lu mau maju sekalian, mundur sekalian. Kalau tanggung, ntar lu mati konyol. Gitu. Ya udah akhirnya yang ngikuti kakak kelas dah. Belajar beraniin diri. Belajar yang tadinya tangan kosong akhirnya bawa barang buat jaga-jaga ya. Gitu. Teladan harus bawa BR juga. Pada zaman dulu soalnya yang namanya tawuran nggak main-main. Ya, nggak kayak anak sekarang sih Bang sebenarnya. Kalau sekarang janjian dulu mereka. Iya. Ya kan? Kalau kita kan dulu ketemu bentrok. Wah bentrok langsung. Kalau sekarang nggak ada kompromi. Kalau gua cek, wah janjian dulu nih WhatsApp. Wah gua ribut nih sini nih. Gitu. Jadi nggak seru gitu. Iya. Kan? Kalau di sana benar-benar di instan yang namanya emang jaga ya jaga. Kalau emang kita sempat punya kenalan misalnya harus ngisi badan gitu. Ya harus. Oh ada dulu. Ada. Zaman itu justru ada tuh yang. Ada. Yang namanya. Yang kata lu ada nggak tuh Bang yang kira-kiranya? Ada. Beberapa rekan kita juga ada yang sampai ke istilahnya paranormal buat ngisi pasang susuk badan. gitu. Iya buat kekebalan gitu. Karena apa? Karena emang kalau nggak gitu kita mati konyol. Nggak main-main dulu yang namanya tawuran. Yang namanya bawa barang tuh. Ya bukan kecil-kecil udah kayak pisau dapur, enggak. Semeter, 2 meter. Sekenceng-kencengnya bawahnya. Pokoknya yang bisa bikin orang joprak ya dibawa. Gitu apa aja. Tapi kan gini Bang, kalau dari postur tubuh lu kan kecil nih Bang. Iya. Dulu pasti kecil nih, sama Bang Panji jauh banget. Jauh, benar. Tapi gue juga dulu kecil Bang. Sekarang aja udah mekar. Ya, maksudnya Bang Aleng kecil gitu. Kok bisa seselon itu gitu Bang, maksudnya? Jadi pada awalnya karena begini ya, karena keterpaksaan. Keterpaksaan. Jadi istilahnya kita kalau tinggal di hutan, biar bagaimanapun kita harus bisa bertahan hidup. Di STM pun sama.
kita kalau emang kita harus sekolah, kita harus ke tujuan tersebut. Kalau kita nggak benar-benar nyali kita di double, kita nggak beraniin diri, ya udah mati konyol. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus memberanikan diri. Oh gitu. Gitu. Itu udah nggak ada pilihan lagi. Bang Aleng, gua denger nih dari teman-teman senior juga Iya. sebenarnya. Kalau lu itu dulu barang lu bisa dibilang branded. Bisa. Topi, ya kan. Tajir dia bang, tajir bang, ya. tajir. Apa sih sepatu gitu. Ya kata anak-anak STM belum pada punya, lu udah punya gitu. Iya. Gaya lu, style lu tuh kayak anak-anak SMA gitu. SMA Gonzaga, Subansi gitu. Nah, lu memang ada keturunan tajir atau gimana bang? Jadi gini ya, kalau dibilang keluarga orang mampu ya dibilang mampu sih ya. Cuma kan kita nggak bisa ketergantungan juga sama orang tua. Oke. Jadi karena emang kenakalan remaja, kita menginginkan sesuatu yang kita nggak punya, biar punya gitu. Jadi ya nakalnya begitu, paling kita ngelihat kita naik bis nih misalnya ya. Iya. Kita naik bis, ada orang duduk pakai topi bagus nih kayaknya, kita ambil. Ada orang pakai tas bagus nih, kita ambil gitu. Tapi pelajar semua tuh yang lo ambil. Enggak juga. Oh enggak juga justru. Jadi gini loh, pokoknya apa yang gue pengen gue ambil gitu. Entah dia pelajar, entah dia pekerja, entah dia siapapun. Wah, lu pokoknya brengsek lu. yang gue pengen gue ambil gitu. Oh, gitu. Ya gue betak-betakin Lu aja. betak-betakin aja. Ya walaupun ujung-ujungnya ya gue harus ribut sama tuh orang, gue ya udah. Pasti kan mereka ada perlawanan juga tuh. Kan? Iya, kadang Apa, ada. Lu bawa BR. Kadang ada gitu. Pernah nggak? Lu ambil nggak lu kasih terus lu bagi? Ada beberapa sih Ada gitu. beberapa. Karena apa yang gua ambil itu kadang gua udah nggak mau gue balikin lagi Oh, gitu. gitu. Mauan lu ribut sama gua gitu. Kalau emang gua harus kalah ya udah gua mendingan kabur. Oh, gitu. Tapi gua dapat barang Oh, gitu. Tapi dia paling dapat terus bang, nggak pernah nggak dapat, paling dapat terus. Yang gua denger Bang Aleng, wah dulu mah dia barangnya keren-keren gitu. Sadis juga tuh gitu Iya. maksudnya. Jadi ngebetak lu orang paling itu. Jadi kenakalan remaja sih sebenarnya. Kenakalan masa-masa masih Iya. nyari jati diri ya. Nah. Benar. Sebenarnya juga seru sih maksudnya. Wah, seru banget sih. Kisah-kisah sekolah, kekonyolan-kekonyolan ya bang ya. Nah, dari lu berdua nih bang, pernah nggak sih lu berdua itu ngalamin hal-hal konyol juga di jalur gitu, atau lu mau pulang atau pulang ke sekolah? Kita pernah ngalamin ini ya, ribut di daerah Bareng UP ya, apa UP. sendiri-sendiri nih? Yang barengan. Oh, barengan waktu itu bareng sama dia nih, Ya, balik ya. dari apa sekolah? Balik sekolah. Balik sekolah Nah, ceritanya. Dari Gardu tuh naik patas. Oh justru lu baliknya ke Gardu bukan ke Lenteng. Ke Gardu, Oh, di kan naik Gardu. 606. Iya. Turun di Gardu tuh, Nyari nyari yang patas di naik situ. patas yang gedean. Kebetulan di situ kita rame kan, satu basis tuh naik satu patas miring tuh habis ya kan, miring giliran jalan pas di depan Universitas Pancasila, di situ ada anak Kartikasari. Nah di situ Bentrok dong berarti dong. kita dipantekin, patas kita dibantai ceritanya. Dulu masih zaman patas ya, tiga gitu ya. Dibantai. Nah kebetulan gue itu udah kelas 2 waktu itu. Oh kelas 2. Kelas 2. Jadi ada di pintu itu ada anak kelas 1 lah, anak kelas 1, dan dia itu nggak megang apa-apa. Nggak punya persiapan, punya pegangan misalnya bawa barang atau apa. Enggak. Nah, pas giliran dibantai, habis tuh pokoknya kaca patas habis dah. Posisi lu di pintu. Agak di pintu luar ya, Pintu luar. depan. Giliran dibantai, anak kelas 1 mau diberi pakai samurai. Oh pakai samurai. Giliran dibabat, set. Akhirnya kan daripada gua namanya kelas 2 kan jagain anak kelas 1 ya. Gua tarik akhirnya anak kelas 1 tuh. Anak kelas 1 gua tarik, daripada kebacok gua tarik, gua beri lagi pakai samurai dari dalam. Dari Iya, dalam. gua beri lagi. Giliran gua beri lagi, dia gak kena. Nggak tahu datang dari mana tuh batu, akhirnya kena pelipis gua. Oh, kena. Lu Nah, cuma gua kena. juga mau keluar, mau jatuh karena langsung gelap kan. Langsung gelap. Gua udah mau jatuh, ditarik dari belakang, Nggak nggak tahu tahu mana, siapa. ditarik lagi. sama bocah-bocah. Gitu. Pas udah di dalam ya udah akhirnya terang lagi ya kan, karena gua nggak parah-parah banget. Sampai parah. Ah, Bocor tapi sempat bocor. enggak juga sih. Nggak bocor. Merah doang nih putih-putihnya ya, merah. Lebam dah gitu. Lebam. Nah, habisnya pas patas lewat dikit langsung kita turunin di situ. Oh, lu turunin
turunin. Bentrokin Iya. sekalian, namanya kita udah dibantai, bentrokin sekalian, ribut dah tuh, udah hampir 15 menit dah gitu ribut terus nggak habis-habis, keluar dah, namanya di situ ada sikon, ada anak kampus, Iya. ada orang kampung, wah di situ udah habis, itu udah yang namanya ada kantin di situ ya, yang namanya gelas, piring, Botol kecap, botol saus, udah melayang semua udah semua. terbang. Melayang tuh. Hancur, iya. Melayang udah. Berarti telah buyar dong di situ. Wah dari situ Nah, tuh udah. awalnya sih bertahan ya, bentrok ya kan, bertahan karena emang di sono juga banyak dukungan kan dari akhirnya mundur. Harusnya sih menang harusnya. Gitu. Dia ditolongin banyak. Di situ Sempat keseruannya. mundur berarti ya. Mm-mm. Nah tapi kumpul lagi nggak? Kumpul lagi di pasar Minggu. Kumpul lagi pasar Minggu. Di Ramayana kumpul lagi. Ya udah di situ saling berbagi cerita dah. Lu dulu tahun berapa? 99 2000. 99 2000. Iya. Oh, angkatan milenium berarti ya. Iya, Nah, milenium. album ke-7 ya, Bang? Ketujuh, Album ketujuh. ke-7. Nah, berarti kan lu melewati masa-masa Krismon tuh di tahun 98. Iya, Oh, iya, kerusuhan, Nah, kerusuhan. 98 lu kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2, ya kelas 2. Nah, 98 nah kelas itu 2. gimana, Bang? Lu sulit nggak tuh untuk sekolah, gimana tuh? Atau ada cerita lah zaman-zamannya Krismon itu? Itu mah malah aman sekolah ya. Orang gabung ya. Iya, di situ justru lagi bingung kita juga tuh ya. Di situ kan banyak rival kita ya. Kayak anak Bunda Kandung ada Iya. anak Lenteng Agung, ada anak Kartika Sari. Cuman pada saat hari Krismon itu di situ semua gabung, nggak ada yang namanya tawuran. Tapi posisi jam sekolah. Jam Apa sekolah itu libur? agak libur. enggak masuk sekolah Masuk itu ya? masuk Masuk, sekolah. masuk itu. Di situ pada jalan tuh mulai dari Tanjung Barat tuh udah mulai jalan sampai Pasar Minggu tuh. Jalan. Jalan. Dari situ kan pasti ngelewatin basisnya Bunda Kandung yang namanya di gereja di itu. Nah, di situ gereja. juga yang namanya dari rival kita nggak ribut Oh, sama nggak sekali. ribut? Enggak Nggak gitu. ribut. Nggak ada sebenarnya, nggak ada komando 1, 2, 3, Nggak ada. Nggak ada. Di situ semua gabung di situ. Herannya pas udah sampai di Robinson di situ pada menjarah. Kan zamannya jarang-jarahan dulu tuh ya di situ. jarang-jarahan. Ada yang ngambil baju, ada yang ngambil Itu celana kejadiannya gitu. itu siang apa sore, Bang? Agak sore ya kayaknya ya. Itu kita orang ini sempat sekolah tapi dipulangin. Oh, jadi sempet lu banget sempet ke sekolah Iya, dulu. sekolah dulu. Dipulangin. Pulangnya juga sempat wah nih dia pasti dipulangin juga nih BK nih. Iya. Bentrok nggak nih? Pikirnya pada Iya. bentrok. Iya, pikirnya Iya, bentrok. iya, Tapi iya. ya udah kan kita juga rame kan. Gua paksain aja jalan. Lalanya Itu udah ya bisa malah bisa join. nggak bentrok gitu Iya, ya. seru nggak? Hmm. Nggak ada yang namanya tawuran. Tapi emang Nggak kondisinya ada. kan Bang udah ngebul kanan kiri itu. Iya, Asap udah kerusuhan segala macem kan. Gitu. Ya udahlah, ikut-ikutan lagi kita bareng-bareng Tapi aja hari lah. satu hari itu doang tuh. Iya, satu hari. itu doang. Selanjutnya Selanjutnya mah bentrok lagi tuh. lain cerita. Lain cerita ya? Cerita. 14 selain lu jalurnya di mana aja sih, Bang? Sering bentrok biasanya? Kalau sering bentrok paling di Mangga Besar, Nggak besar. terus di Pasar Minggu, di Pertanian paling. PK Ah. 68. Di BK, iya di sekitar itu 75 juga kadang-kadang situ juga Pernah bentrok bentrok. Bang sama PK 687? Bentrok sih, bentrok cuman kan yang namanya tawuran di situ ya. Kadang kita tergantung kalau emang lagi sama-sama orangnya banyak gitu, itu sampai kuat lama tuh kalau tawuran tuh di situ. Di situ ya? Oh, sampai di situ di Mangga Besar ingat banget ada orang yang jualan kayak jual perkakas misalnya ya. Itu ada yang kayak jual pacul, jual linggis. Itu dipinjem dulu. Dipinjemin dulu buat tawuran dulu. Wah, gila. Ntar kalau udah dipakai ya udah digeletakin aja. Dibalikin lagi tapi? Enggak. Geletakin aja udah. Jatuhannya udah kayak jarah juga. Iya. Ambil aja udah. Ambil aja. Emang suka jalan Ya sih udah, udah Bang gitu. ambil aja duh namanya dulu ya. Kalau dipikirin kacau. Ada nggak Bang, abang kelas lu yang kiranya lu salut gitu? Nyalinya. Kalau gua sih ya, kalau gua Nggak dari basis lu aja, pokoknya abang kelas lu lah. enggak, cuman gua gini ya, awal dari masuk di Teladan ada kakak kelas gua yang namanya Ganjar. Ganjar. Ganjar itu dia selalu bilang ke gua nih dari awal masuk sekolah nih, Leng,
lu udah yakin, lu udah mantep mau masuk di teladan. Ya udah, emang kenapa? Sekarang gini, gue bilangin, lu harus pintar jaga-jaga diri. Sama Pesan dia pesan tuh. dia ya. Harus pintar-pintar jaga diri. Terus dia selalu bilang sama gue, lu kalau emang mau maju, kalau mau mundur, jangan nanggung-nanggung di sini. Dia bilang pesan gitu, soalnya kalau nanggung-nanggung ntar lu mati konyol. Lebih mati konyol. Iya, jadi dari situ kita harus jaga diri, harus ya kalau emang kita ragu mending nggak usah ikut basis gitu. Zaman dulu tuh. Siapa tahu nih ada rekomendasi yang mau lu datengin, cerita-cerita, lu tulis di komennya aja gitu. Dan lu jangan lupa lu like tuh, lu share, lu subscribe. Mungkin ada pesan-pesan positifnya dari Bang Aleng dan Bang Panji sebelum kita tutup untuk generasi Iya betul Pak Ji. pesan positifnya aja Bang. Kita kan pernah ngerasain kenakalan remaja nih Bang. Nah kita yang udah tua kan pasti pernah ngerasain, yang belum pernah anak-anak tuh ngerasain. Itu sih, apa sih pesannya? Pesan gua sih ya, kalau bisa jangan tawuran. Kalau bisa jangan tawuran. Pacaran aja. Lu belum pernah pacaran. Gua saking sering tawuran lupa pacaran. Tapi kalau pengen nyoba boleh sesekali. Sekali. Iya, tapi jangan kelewat batas. Itu aja sih. Nah, lu Bang Aleng. Kalau dari gue sih pesen gini ya, buat generasi muda, cobalah apa yang mau dicoba. Cobain dulu. Tapi harus diambil yang positif. Gitu. Kalau emang kiranya mau maju sekalian, mundur sekalian. Betul. Jangan tanggung-tanggung kalau untuk berbuat. Udah itu aja. Masih seru banget. Sebenarnya aku masih kurang gitu. Nah, kita ambil pesan positifnya gitu. Jadi Bang Aleng ini bilang maju sekalian, mundur sekalian. Karena kenakalan lu belum tentu merusak masa depan lu. Ya betul. Banyak teman-teman gua atau alumni teladan juga yang rusak di masa mudanya tapi sudah berhasil ya Bang, banyak Betul, teman-teman banyak, kita ya. betul. Oke, buat semuanya terima kasih banget buat Bang Aleng, Bang Panji udah datang Ya, ke channel sip. Tahun 74. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.